Kabupaten Karimun, Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2021
Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, mengawali defile kafilah dalam rangka malam pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Kabupaten Karimun tahun 2020. Kita sambut Marching Band Gema Karimun. Marching Band Gema Karimun merupakan marching band milik pemerintah Kabupaten Karimun yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karimun. Marching band ini berdiri pada tanggal 23 April tahun 2003. Marching Band Gema Karimun pernah mengikuti kejuaraan Sumatera Marching Open Championship tahun 2017 di Kota Pekanbaru dan telah banyak mengisi acara-acara tingkat kabupaten maupun provinsi Kepulauan Riau. Adapun anggota marching band ini terdiri dari siswa-siswi SMP, SMA, sederajat Kabupaten Karimun. Marching band ini di bawah pimpinan Band Director Dharma Lesmana SE yang terdiri dari SMA Negeri 1 Karimun. Selanjutnya pembawa bendera LPTG ke-12 kecamatan yang terdiri dari siswa-siswi SMP Negeri 2 Tebing. Dan selanjutnya disusul pembawa bunga manggar berwarna kuning, hijau, dan merah yang dibawa oleh siswa-siswi SMP Negeri 2 Tebing. Kapilah Kecamatan Karimun di bawah pimpinan Agung Jati Kusuma SE dengan Ketua Kapilah Evrian Santana SIP, Ketua Ofisial Ustadz Hamzah, dengan mempersiapkan peserta lomba pada MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Karimun tahun 2020. Yang pertama, cabang tartil, tilawah anak-anak, remaja, dan dewasa putra dan putri berjumlah 8 orang. Cabang hotel Quran, naskah, hiasan mushaf, dekorasi, dan kontemporer putra dan putri berjumlah 8 orang. Ya, untuk Kecamatan Karimun. Gafar Esos MMPU, Ketua Kafilah Bapak Haji Ahmad AR SPD MM. Kafilah dengan berjumlah 32 orang, ofisial berjumlah 5 orang, mengusung tema moto Kafilah Kecamatan Tebing, jujur, bersih, sportif, berkualitas, dan berprestasi. Baca, artikan, dan amalkan. Pergi liburan seiring berwisata, wisata alam tujuan liburannya. MTQ Kabupaten Karimun tegakkan syiar agama, berjiwa Islam, berlandaskan iman dan takwa. Bapak Ibu beri tepukan yang meriah untuk Kafilah Kecamatan Tebing. Kafilah dengan 4 ofisial dengan pimpinan Kafilah Bapak Yusufian Esos MMP. Kecamatan Bulu dengan tema dengan MTQ mari ciptakan ukhuwah yang agamis untuk menuju umat yang harmonis. Di bawah kepemimpinan Bapak Murnizam MM selaku Camat Kundur Barat, Kafilah Kundur Barat membawa moto jangan kalah sebelum bermusabaqah setiap tahun untuk syiar agama Islam. Kita datang semata memenuhi panggilan MTQ. Kajang Tuan, Kajang berlipat, Kajang kami merah official. Di bawah koordinator pimpinan Kafilah Bapak Dev Rizal Esos, Ketua LPTQ Kecamatan Belat, Bapak Abdul Qadir Asroni, Ketua LAM Kecamatan Belat. Kecamatan Belat di bawah pimpinan Bapak Kecamatan Ungar dengan pimpinan Kafilah Bapak Suzandra SSTP dengan jumlah peserta 38 orang, cabang tilawah 8 orang, cabang syarhil Quran 6 orang, cabang fahmil Quran 6 orang, cabang tahfiz Quran 10 orang, dan cabang khotil Quran 8 orang. Dengan moto Ungar bisa, beriman, berilmu, sehat, dan Ketua Kapilah Bapak Saono, Ketua Ofisial Febrizal Esos.
pendamping 8 orang mengikut sertakan dengan semboyan sekali melangkah tetap di depan, hadir di arena MTQ tingkat Kabupaten Karimun tahun 2020 dengan bekal prestasi dan semangat yang tinggi. Di bawah pimpinan Bapak Isnaidi SPD MMPD, Kecamatan Kundur Utara bertekad meraih juara dengan mengedepankan kori dan koriah pilihan. Seberangi lautan bukan halangan, Kecamatan Meral. awal kata Assalamualaikum, sinopsis kafilah mulai dibaca dengan Ketua Rombongan Bapak Khaidir Esos, Ketua Kafilah Bapak Budiman SAP, Ketua Koordinator. Sekarang kami datang untuk mempertahankannya. Berikan tepuk tangan untuk Kecamatan Moro. Kecamatan Kundur dengan Ketua Kafilah Dr. Anda Haja Rahayu Kusriati MPD dengan ofisial Bapak Muhrizal SAG dan koordinator ofisial Bapak Muhammad Rashid SPDI. Jumlah ofisial Di bawah pimpinan Bapak Markus Tarkalin Tarigan dengan barisan yang terdiri dari 27 orang kafilah, 10 orang ofisial dengan Ketua Kafilah Ibu Azlina SSTP mengusung tema melalui MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Karimun tahun Kafilah Tuan Rumah Kecamatan Meral di bawah pimpinan PLH Camat Meral Bapak Hadi Dwi Putra SSTP dengan Kecamatan Meral terdiri dari 6 kelurahan, yaitu Kelurahan Meral Kota, Kelurahan Sungai Raya, Kelurahan Baran Barat, Kelurahan Sungai Pasir, Kelurahan Baran Timur, Kelurahan Parit Benut. Ketua Kafilah Sekretaris Kecamatan Bapak Hari Dwi Putra SSTP dengan peserta kafilah dan ofisial berjumlah 42 orang. Anak raja memakai sandal dipakai.
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTQ ini dimaksudkan menumbuh kembangkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran. Sedangkan tujuannya adalah menyeleksi para kapilah terbaik di tingkat Kabupaten Karimun yang nantinya akan disertakan pada musabaqah tilawatul Quran tingkat provinsi Kepulauan Riau. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan MTQ dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 8 sampai 12 Maret 2020 bertempat di lapangan Taman Imperium Kecamatan Meral. 5. Cabang-cabang perlombaan yaitu Tartil Al-Quran, 24 peserta terdiri dari putra dan putri. 2. Tilawah Al-Quran, 72 peserta yang terdiri dari 24 peserta tilawah anak-anak, 24 peserta tilawah remaja, 24 peserta tilawah dewasa. Fahmil Quran, 66 peserta yang terdiri dari putra dan putri. Syahril Quran, 69 peserta yang terdiri dari putra dan putri. Khotil Quran, kaligrafi Quran, 56 peserta yang terdiri dari naskah 18 peserta, hiasan 16 peserta, dekorasi 14 peserta, kontemporer 8 peserta. Tahfiz Quran, 84 peserta yang terdiri tahfiz 1 juz tilawah 23 peserta, tahfiz 5 juz tilawah 20 peserta, tahfiz 10 juz 19 peserta, tahfiz 20 juz 13 peserta, tahfiz 30 juz 9 peserta. Jumlah total keseluruhan 371 peserta. 6. Peserta MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Karimun diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun berjumlah 12 kecamatan. 7. Sumber dana. Kegiatan pelaksanaan MTQ ke-12 Kabupaten Karimun bersumber dari APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2020. Bapak Bupati, para hadirin yang kami hormati, atas nama Ketua Umum Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatul Quran ke-12 Kabupaten Karimun, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas partisipasi dan sumbangsih baik moral maupun material dari seluruh pihak sehingga dapat nantinya melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-12 tingkat kabupaten ini. Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kami kepada pemerintahan Kecamatan Meral, dalam hal ini pelaksana harian Camat Meral yang bersedia menjadi tuan rumah dan telah mengorbankan tenaga, waktu, pikiran demi mensukseskan perhelatan Musabaqah Tilawatul Quran ini sebagai tuan rumah. Akhirnya, jika dalam penyampaian laporan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan, kami mohon dimaafkan. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah hanya datang dari kami. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan 2 bait pantun. Jangan sembarang bermain bedil, kecuali terbuat dari keris. Kepada Dewan Hakim bersikaplah adil, biar didapat kapilah yang berkualitas. Belok kiri. Jalan.
muslimin dan muslimat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah dan maunahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-12 tahun 2020 di Perumahan Imperium Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun. Selawat salam marilah kita saturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala si Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kegiatan musabaqah tilawatil Quran atau MTQ kini sudah tidak asing lagi bagi umat Islam di tanah air kita, khususnya di Kabupaten Karimun. Kegiatan seperti ini diselenggarakan setiap tahun, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat nasional. Lantunan kalam ilahi yang bergema selama pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran diyakini mampu menciptakan nuansa religius dan menghadirkan suasana yang memberi kesejukan batin bagi masyarakat. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyelenggaraan musabaqah tilawatil Quran tentu tidak hanya sekedar berbangga sebagai peneguhan syiar Islam, tetapi lebih jauh diharapkan menjadi barometer untuk mengukur hasil atau outcome kegiatan pembelajaran Al-Quran yang berlangsung di masyarakat. Apabila daerah mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Al-Quran di lingkungan masing-masing, berarti daerah tersebut sudah dapat melaksanakan pengkaderan qori-qoriah yang berprestasi secara mandiri, sehingga dapat mengirimkan qori dan qori yang baru pada setiap penyelenggaraan musabaqah. Signifikansi nilai-nilai Al-Quran sebagai pandangan hidup masyarakat perlu ditumbuh kembangkan melalui proses pendidikan baik formal maupun informal, dan yang terpenting adalah keteladanan para orang tua terhadap anak-anaknya, keteladanan guru di sekolah, di TPQ, DTA, pondok pesantren, dan keteladanan para pemimpin yang memberi pengaruh terhadap masyarakat baik melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya maupun perilaku kepimpinan yang seringkali menjadi tolak ukur moral masyarakat. Untuk itu kajian-kajian Al-Quran perlu digiatkan di lingkungan masyarakat kita menuju pada pemahaman yang utuh dan benar, serta memerlukan bimbingan dari para ulama yang berkompeten di bidangnya. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sungguh sangat keliru apabila pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran hanya dipahami dari sisi kegiatan syiar keagamaan tanpa mampu memaknai lebih komprehensif akan nilai-nilai manfaat dan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Pemahaman dan kesadaran nilai yang perlu dibangun dalam nurani dan pikiran setiap masyarakat, sehingga kegiatan musabaqah tilawatil Quran tidak hanya disikapi sebagai kegiatan rutinitas seremonial, akan tetapi harus menjadi momentum strategis dalam pelaksanaan pembangunan dan perilaku kehidupan masyarakat yang berlandasan nilai-nilai Al-Qur'ani. Di antara wujud pengamalan nilai-nilai dan syiar Al-Quran di Kabupaten Karimun, baik secara fisik dan non-fisik, alhamdulillah telah terlaksana baik dengan swadaya masyarakat maupun oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Adapun relasi pembangunan secara fisik dan non-fisik antara lain adalah jumlah masjid yang terdiri di Kabupaten Karimun dan juga surau dan juga musala lebih dari 400, dan masjid-masjid yang ada saat ini kita punya ada 3 masjid besar milik pemerintah daerah yang dibangun berdasarkan anggaran pendapatan belanja daerah. Antara lain adalah Masjid Agung di Jalan Peros Kecamatan Meral, Masjid Baitur Rahman di Teluk Air Kecamatan Karimun, dan Masjid Al-Hijr dan Islamic Center di Tanjung Batu Kundur. Insya Allah pada bulan April tahun ini akan sama-sama kita resmikan pemakaiannya. Tambah lagi kita juga membangun beberapa masjid-masjid di kecamatan-kecamatan dan juga di desa-desa. Sebagai penunjang pembangunan masjid, alhamdulillah pemerintah telah memberikan insentif bagi para imam-imam di masjid-masjid besar, masjid jami, yang semuanya alhamdulillah telah dapat kita realisasikan. Pembangunan tentu di samping agar dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat dan kegiatan keagamaan di dalamnya, yang paling penting adalah bagaimana umat Islam bisa memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaah. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah At-Taubah ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yasa ilallah fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin. Artinya, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang
mendapat petunjuk. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Samping pembangun masjid, kita juga membangun adanya TPQ, DTA dan pondok-pondok pesantren yang saat ini lebih dari 26 pondok pesantren yang telah memiliki izin, ada sebagiannya, dan yang lain sedang dalam proses pengurusannya. Harapan kita semua dengan keberadaan TPQ, DTA dan pondok pesantren di tengah masyarakat adalah sebagai wadah untuk mempelajari ilmu Al-Quran, khususnya bagi generasi muda, sebagai landasan dan terujukan dalam melaksanakan ibadah dan menciptakan generasi yang Qurani, gemar membaca Al-Quran serta berakhlak Qurani. Sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, yang artinya bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi yang membacanya. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, sejalan dengan berdirinya TPQ, DTA dan juga pondok-pondok pesantren, alhamdulillah juga berkembang para santri-santri kita, para guru-guru TPQ kita, para ustadz-ustazah kita, baik di TPQ maupun DTA maupun guru-guru di pondok pesantren, yang semua dalam pembinaan dari pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Di samping insentif yang diberikan untuk mereka semua, perhatian bagi penuntun dan pengedar Al-Quran sebagai akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebabnya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan berbagai kegiatan-kegiatan aktivitas di bidang keagamaan, sampai pembinaan-pembinaan yang saya sebutkan tadi, juga kegiatan-kegiatan pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan, kunjung-kunjungan di acara-acara hari besar Islam, dan kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Samping itu juga dalam kunjungan-kunjungan silaturahim ini sangat diperlukan, karena hadis Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyashir rahimahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman akhir, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kemudian kita juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, program-program kegiatan Sabtu Bersih dan kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu juga tidak kalah pentingnya, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Karimun juga memberikan andil dalam pengembangan umat. Begitu banyak bantuan-bantuan yang diberikan melalui infak, zakat mal, zakat profesi, dan juga adanya kegiatan-kegiatan infak Rp1.000 yang diberikan oleh seluruh pegawai dan tenaga honor di lingkungan pemerintah Kabupaten Karimun, yang jumlahnya sangat banyak dan bisa membantu anak-anak kita, saudara-saudara kita yang memerlukan untuk uluran tangan apabila mengalami hambatan-hambatan. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Basnas Kabupaten Karimun bersama dengan pemerintah Kabupaten Karimun dalam pembinaan umat. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketahui, kafilah Kabupaten Karimun dikenal dengan salah satu kafilah yang diperhitungkan dan berpotensi memiliki dominasi perolehan prestasi yang membanggakan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Kabupaten Karimun sudah sering menjadi juara umum baik di ajang STQ maupun MTQ, baik itu tingkat provinsi bahkan ke tingkat nasional. Hal itu tidak terlepas dari kesungguhan pemerintah daerah serta keterlibatan instansi atau lembaga terkait dan seluruh elemen masyarakat dalam pengembangan pembinaan keagamaan, khususnya pembinaan seni baca Al-Quran di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, atas nama pemerintah Kabupaten Karimun saya menyampaikan terima kasih dan selamat kepada seluruh pihak, wabil khusus kepada pihak Kecamatan Meral dan seluruh masyarakat Kecamatan Meral selaku tuan rumah atas terselenggaranya MTQ ke-12 tingkat Kabupaten Karimun tahun 2020 ini. Tepuk tangan untuk masyarakat Kecamatan Meral yang alhamdulillah mampu menjadi tuan rumah yang baik. Apa yang kita lakukan ini adalah sebagai salah satu bagian dalam upaya peningkatan pembinaan keagamaan yang telah menjadi agenda tetap program pemerintah Kabupaten Karimun. Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama-sama mengikuti pada tahun ini, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Karimun akan melaksanakan hajatan besar, yaitu pesta demokrasi dan merangka pemilihan kepala daerah serentak, baik gubernur maupun wakil gubernur serta bupati wakil bupati.
Untuk itu saya selaku Bupati Karimun menghimbau kepada kita semua, mari kita tetap jaga kebersamaan, eratkan hubungan silaturahim, satukan tekad, mari bergandengan tangan, jauhkan fitnah, hindari perpecahan, jangan mengadu domba, singkirkan perasaan iri dengki di sana sini. Mari kita saling asah dan saling asih, saling mengingatkan tentang kebaikan dan kesabaran untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Karimun ke depan yang lebih baik dalam redha dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Ingat pesan Allah pada surah Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Jangan karena dengan pemilu kada demi untuk mengharapkan kekuasaan kita menghalalkan segala cara. Ingatlah pesan Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tuzzi'u mimman tasya wa tuzzilu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai segenap kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Terakhir, tadi kita sudah sama berdoa dan mushabah, berzikir untuk memohonkan kepada Allah keampunan dan dijauhkan Kabupaten Karimun, negeri tercinta ini dari bahaya tentang COVID-19 atau virus corona. Yang tentunya dengan kita mushabah tadi, dengan kita berdoa, semoga Kabupaten Karimun, semoga masyarakat Kabupaten Karimun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari musibah bencana malapetaka, dijauhkan daripada perpecahan, khususnya mengenai masalah COVID-19. Mari kita waspada, mari kita hidup budaya bersih sebagaimana 10 tip yang telah kami sebarluaskan untuk menjadi pedoman kita semua. Semoga apa yang kita doakan tadi dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal amin. Kemudian terakhir kepada seluruh peserta kami sampaikan selamat mengikuti musabaqah tilawatil Quran, dan kepada Dewan Hakim selamat menjalankan tugas sesuai dengan amanah yang telah diemban kepada Bapak dan Ibu yang kami yakin sangat memiliki kearifan dalam melaksanakan ini. Kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Suryo Refestiono SHMH dan rombongan, kami juga mengucapkan ribuan terima kasih karena kehadiran beliau di samping memenuhi undangan, beliau juga sedang berada di sini sedang melaksanakan kegiatan musyawarah anak cabang PDI Perjuangan dan rapat kerja DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karimun, dan pada malam hari ini dapat hadir. Kami mengucapkan terima kasih dan masyarakat Kabupaten Karimun mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada Bapak dan seluruh keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Sebelum saya tutup dengan salam, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karimun. Semoga kegiatan MTQ ini dapat diikuti mulai dari malam pembukaan sampai dengan malam penutupan dengan masyarakat yang penuh dan ramai untuk menyaksikan dan mendengarkan rangkaian-rangkaian kegiatan kita. Dan terakhir, sebelum saya buka secara resmi, izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun. Bila berkah bumi berazam, maka semua menjadi ketentraman. Bila musabaqah kita semarakkan, jadi Al-Quran sebagai pedoman. Ke Pulau Moro memancing ikan, singgah di Kundur makan durian. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya bersih, bersemaikan iman. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Musabaqah tilawatil Quran ke-12 tingkat Kabupaten Karimun pada kesempatan ini sama-sama kita buka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dilanjutkan dengan pemukulan beduk, berkenan Bupati Karimun didampingi Wakil Bupati Karimun, Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2010-2015, Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ketua DPRD Kabupaten Karimun, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karimun, Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Ketua MUI Kabupaten Karimun, disilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bupati Karimun beserta yang mendampingi. Apa tanda Melayu sejati? Adat asalnya pakaian diri. Apa tanda Melayu terbilang? Adat dipakai, pusaka disandang. Apa tanda